Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Teguh Harjo, mahasiswa dari Universitas Negeri Jakarta, Program Pendidikan Profesi Guru, Prodi Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan. Nomor NIM 2038725300168. Asal sekolah SMK Taman Karya Madya Teknik Kebumen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Baik, jumpa lagi ya di pertemuan hari ini di Mapel PTK gitu ya. Sebelum kita memulai kegiatan pada siang hari ini, mari bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu gitu ya. Duduk siap, berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Bagi sebelum dimulai, guru presensi terlebih dahulu gitu ya. Jadi sambil ditengok kanan kirinya, ada yang tidak berangkat hari ini? Semuanya berangkat. Ya, sebelum memulai kegiatan hari ini, kita awali dengan menyanyikan lagu nasional gitu ya. Dengan lagu nasional bersama-sama, yaitu lagu Garuda Pancasila, dengan posisi berdiri sikap sempurna. Siap ya? Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Baik. Terus sebagai meningkatkan, membangunkan jiwa nasional. Sebelum duduk, ya, biar makin semangat lagi, biar makin membara lagi seperti biasa, kita teriakkan yel-yel kebanggaan kita bersama. Siap? Sesuai dengan aba-aba saya. Siap? Oke. SMK? Bisa. PKN? Saya. PBB? Siap. Sebelum kita masuk ke tahapan yang berikutnya gitu ya, karena sudah mendapatkan semangat gitu ya, sudah mulai membara. Nah, ini penting gitu ya, semangat itu penting untuk menjalani semua kegiatan, karena dengan semangat yang bagus maka kita dalam menjalani kegiatan itu bisa lebih mudah. Selain itu bisa menimbulkan motivasi gitu ya, motivasi dalam belajar. Ingat bahwasanya kesuksesan kalian itu ada di pundak kalian sendiri ya, bukan tanggung jawab orang lain ya, tapi tanggung jawab diri kalian sendiri. Oleh karena itu ya, Guru berpesan gitu ya, setiap langkah kalian gitu ya, jadikan langkah itu sebagai langkah yang semakin mendekati pada cita-cita kalian. Jadikan langkah kalian itu adalah langkah motivasi ya, langkah misi untuk mencapai visi kalian. Jadikan setiap nafas kalian yang kalian hembuskan itu sebagai sebuah usaha gitu ya, untuk meraih kesuksesan kalian. Semua orang itu punya jatah gagal gitu ya. Jadi Pak Guru himbau, habiskan jatah gagal saat ini, habiskan gitu ya, supaya tidak ada kegagalan yang tersisa di masa yang akan datang. Jadi semuanya harus dihabiskan. Beranikan dirimu, gitu ya. Beranikan untuk mencoba, beranikan untuk bersuara, supaya nanti kalian merasakan betapa berartinya aksi kamu, betapa berartinya suara kamu, ya. Sebelum nantinya aksi dan suara kamu tidak digunakan lagi, ya. Seperti itu ya. Tidak mau untuk melakukan segala sesuatu, lakukan dengan penuh semangat dan dengan motivasi yang bagus. Nah, kemarin kita di pertemuan sebelumnya sebenarnya sudah membahas beberapa materi ya. Saya masih ingat ya, saya cek dulu materi apa yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Apa? Overview proyek, betul. Ada lagi? Cuma overview? Proyek starter, berarti ada overview, ada proyek starter. Ini masih ingat gitu ya, masih mengingat gitu. Nah, jangan dilupakan ya, karena masih ada kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari nanti. Ada overview, ada project starter. Aku coba melontarkan pertanyaan dulu ini, pertanyaan logika dulu ya, pertanyaan logika. Jadi misalkan Melinda ini dapat proyek misalkan gitu ya, proyek pembangunan rumah gitu ya, kerjakan. Tapi dalam mengerjakannya Melinda tidak membuat rincian pekerjaan gitu ya.
Ini biasanya ini kan kalau di kampung-kampung begitu ya, objek oke kerjakan gitu aja gitu ya, tapi tidak bikin rincian. Nah kira-kira potensi hal apa yang akan terjadi ketika itu dilaksanakan? Kegiatan pelaksanaan pekerjaan Kacau betul sekali, karena tidak tahu rencana gimana gitu ya, beran pekerjaannya bagaimana kan, jadi amburadul gitu ya. Jadi yang kita bahas nanti tentang WPS ini, apa itu WPS? WPS itu Breakdown Structure gitu ya. Tujuannya apa sih kita belajar WPS ini gitu ya? Nah di situ di depan ada gitu ya, bahwasanya WPS atau Breakdown Structure ini sebagai dasar acuan untuk pembuatan list item pekerjaan gitu ya. Dengan kita mempelajari materi ini nanti, diharapkan kalian itu nanti mengetahui pekerjaan apa saja sih yang timbul pada proyek konstruksi gitu ya. Kan beda-beda ini ya, bikin konstruksi baja ya kan pekerjaannya beda dengan yang konstruksi beton gitu ya, pekerjaannya berbeda gitu ya. Nah nanti dianalisa di situ gitu ya. Jadi tujuannya adalah untuk memahami itu, membuat mengidentifikasi, merinci kegiatan pekerjaan apa saja yang timbul dalam satu kegiatan konstruksi gitu ya. Jadi membuat list. Terus kapan WPS ini dibuat dalam proyek ini? Nah, mestinya ada urutannya gitu ya. Ngapain dulu gitu ya. Ya kita lah kalau mau sekolah itu kan bangun tidur, mandi, sarapan, baru berangkat gitu ya. Sama ini WPS juga begitu ya. Jadi ada tahapannya kapan dia dibuat gitu ya. Jadi setelah urutan sesuai dengan apa yang sudah kita pelajari dari awal gitu ya. Yang pertama itu ada project overview, yang tadi sudah kalian pahami, masih diingat gitu ya. Kemudian ada project charter. Nah project charter dan makanya tadi saya sampaikan ini masih ada kaitan erat dengan apa yang akan kita bahas hari ini gitu ya. Project charter ini isinya tadi scope, ada scope namanya gitu ya. Nah define scope, artinya apa? Di situ akan dibatasi apa yang dikerjakan oleh kontraktor itu dan apa yang tidak dikerjakan oleh kontraktor itu. Nah ini yang menjadi acuan nanti gitu ya. Jadi jangan membuat rincian pekerjaan yang memang tidak masuk dalam skopnya itu. Ini misalkan Firman dapat proyek gitu ya, dapat proyek konstruksi. Ini Pak Firman sebagai kontraktor gitu ya, ini skopnya tidak usah ngerjakan atap Pak gitu ya. Tiba-tiba Firman karena baik hati dia dikerjakan ke atapnya gitu ya. Nah, ini tidak perlu itu gitu ya, karena ketika tidak masuk dalam skop itu tidak ada nilainya. Jadi Firman mengerjakan dia tidak dibayar gitu ya. Nah seperti itu. Jadi hati-hati gitu ya. Jadi ketika bikin di situ nanti sesuaikan dengan skopnya. Paham ya? Sekarang pengertiannya gitu ya. WPS ini kalau di Inggris kan tuh Breakdown Structure gitu ya. Di Inggrisnya gitu ya. Kalau Indonesianya ya seperti itu definisinya ya. Pemecahan secara terstruktur, namanya juga breakdown gitu ya. Dipecahkan secara terstruktur bertingkat dari seluruh pekerjaan proyek menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, disub-subkan gitu loh ya. Misalkan ada pekerjaan secara garis besar itu kan pekerjaan proyek konstruksi itu kan ada itu ya, persiapan, kemudian apa namanya struktur, ada arsitektur gitu ya, ada lagi mungkin satu MEP gitu ya. Itu secara umum gitu ya. Ini padahal dalam pelaksanaannya untuk persiapan sendiri kan dipecah-pecah gitu ya. Ada pembersihan, ada apa namanya persiapan lahan, ada poplang gitu ya, macam-macam. Itu kan breakdown gitu ya. Dipecahkan ke posisi yang paling kecil namanya breakdown. Nah, jadi pengertiannya begitu ya, memecahkan ya suatu komponen pekerjaan menjadi pekerjaan-pekerjaan yang lebih fokus lagi, itu breakdown gitu ya. Nah nanti untuk sebagai apa namanya meningkatkan pemahaman gitu ya dari materi ini, nanti kalian Pak Guru minta untuk berkelompok gitu ya, berkelompok mengerjakan suatu studi kasus gitu ya. Nah di sini ada LKPD. Nanti soal studi kasusnya akan Pak Guru tampilkan di depan gitu ya. Nanti kalian berkelompok, ini karena berangkat semua, ini dibagi menjadi 4 kelompok saja gitu ya, 4 kelompok saja. Nanti akan diberikan 4 studi kasus, silahkan nanti dikerjakan secara berkelompok biar adil gitu ya. Jadi kelompok 1 nanti itu yang strukturnya gitu ya, kelompok 2 yang arsitekturnya gitu ya, sama-sama buat baru tapi yang satu struktur, yang satu arsitektur. Kalau yang kelompok 3 dan kelompok 4 sudah jelas ya. Nah, kelompok 3 arsitekturnya, kelompok 4 strukturnya, seperti itu ya. Nanti silakan kalian bekerja secara berkelompok gitu ya. Nanti yang di blok sana silakan nanti ke komputer gitu ya, manfaatkan komputernya dengan baik. Nanti dipresentasikan masing-masing kelompok gitu ya. Ini Pak Guru kasih waktu ya,
Waktunya berapa menit? 20 menit cukup ya? Nah, oke, silakan 20 menit dikerjakan dengan cepat gitu ya. Nanti kalau sudah gitu ya, nanti karena ini pakai komputer bisa dikirimkan lewat digital gitu ya. Nanti saya pantau nih siapa yang sudah mengumpulkan ya gitu ya. Oke, silakan kalian berkumpul sesuai dengan kelompoknya. Selamat mengerjakan. Jika ada kesulitan atau yang belum paham bisa diinstruksikan gitu ya. Bisa diinstruksikan 20 menit. Ini untuk belajar semuanya juga gitu ya. Apapun topiknya, tetap harus ada pekerjaan persiapan ya. Pekerjaan persiapannya jangan dilewatkan. Tetap semuanya harus ada pekerjaan persiapan. Dan disesuaikan dengan kebutuhannya, ya. Jangan disamakan sama. Disesuaikan dengan kebutuhannya. Persiapannya itu apa? Gitu. Dan di situ ada penomoran ya. Penomoran itu nanti disesuaikan grupnya, ya. Kalau satu gitu, satu nanti satu gitu ya, garisnya ini jadi paketnya itu menyesuaikan pekerjaannya itu ya. Mungkin satu dengan yang lain beda. Ada yang sampai level 3, ada yang level 4, mungkin ada yang 2 level apa gitu ya. Awalnya tidak dibatasi. Sesuaikan aja dengan pekerjaan yang didapat. Nah, gitu ya. Ambil dia ambil pekerjaannya seperti apa. Jadi Oke, sudah selesai? Sudah selesai, coba dikirim ya, dikirim ke servernya ya, dikirim. Sebelum presentasi karena sudah berpikir gitu ya, sudah berpikir keras gitu ya, biar agak rileks gitu ya. Kita sedikit melakukan peregangan gitu ya, peregangan baik otot dan otaknya gitu ya. Kita explain dulu gitu ya. Nah ini explainnya di sini, nanti sekaligus sebagai penentu gitu ya, sebagai penentu siapa yang maju duluan gitu ya. Nah, nanti kalau ada yang salah gitu ya dalam bukunya tidak sesuai dengan instruksi saya, nanti maju duluan gitu ya. Siap? Jika kelompok kerja siap? 2, 1, 2. Mantap. 1, 1, 2. Oke, lawan 2, 1, 2. Nah ini kelompok 1 ya, kelompok 1 ya. Nah ini tadi. Oke dulu sudah itu kelompoknya ini. Dua ketuanya sudah berdiri, Wah ini ya, satu ya. Pandangan saya ini sudah betul tadi ya. Oke, ini yang salah dua ini ya. Itu dua ini ya. Siap, 1, 2. Jangan ikut memperhatikan ya. Nah, barangkali pandangan saya terlewat. 1, 1, 2. 2, 1, 2. 2, 2, 1, 1. Lawan 1, 1, 2, 2. 1, 2, 1, 2. Ini kelompok 1 nih ya. Kelompok 1 ini nomor 2 ini ya. Ini juga kelompok 2 sama kelompok 4 ini. Oke, ini kelompok 1. Oke, silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok yang lain mohon diperhatikan, jika ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan di akhir presentasinya. Saya persilakan.
Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami terkait work freedom struktur. Sebelumnya perkenalkan, saya ketua dari kelompok 1, Melinda Dwi Lestari. Saya Safinatul Hidayah. Saya Arumindira Java. Saya Surifah Berwati. Oke, jadi kita langsung mulai saja terkait work freedom struktur hasil diskusi kami, yaitu terkait pembangunan gedung sekolah, gedung 1 yang dihasilkan ada level 1 hingga level 6. Yang pertama adalah level 1, yaitu Saya geser lagi ya gitu. Oke, kelihatan ya. Oke, level 1-nya yaitu project definition, yaitu pembangunan gedung sekolah. Level 2 ya tentang area, ada pekerjaan persiapan dan gedung 1. Untuk level 3 sendiri yaitu produknya, di mana pekerjaan persiapan terdiri administrasi kerja, pembersihan lahan, direksi ikat, pagar proyek, gudang, air dan listrik, serta poplang. Sementara untuk gedung 1-nya yaitu ada pekerjaan struktur, pekerjaan struktur sendiri yaitu terdiri ada pekerjaan pondasi batu kali, pondasi telapak, roof, urukan sirtu padat, urukan kasir, kolom K1, kolom K2, dan ring balok 1 dan 2. Untuk level 5-nya yaitu basket-nya yaitu pekerjaan pondasi batu kali terdiri dari galian, pekerjaan batu kali, as samping, urukan kembali. Lalu pondasi telapak yaitu ada galian, pasir lantai kerja, backisting, pembesian, beton, dan urukan kembali. Dan selanjutnya itu sama ya, ada beton, besi, dan backisting. Oke lagi. Terakhir yaitu level 6 subbagiannya yaitu terdiri dari pembagiannya 3 komponen, upah, alat, dan material. Demikian dari hasil diskusi kami. Kira-kira ada pertanyaan dari kelompok lain? Oke, bagus ini ya. Sampai ke level berapa itu? Level 6. Level 6. Sampai level 6 ya. Jadi kelompok 4 sampai level 4. Sekarang kelompok 1 itu sampai level 6. Oke, silakan bagi kelompok yang lain terkait ada pertanyaan untuk kelompok 1. Oke, kelompok 4 nih yang bertanya gini. Oke, silakan kelompok 4. Apakah dalam kegiatan konstruksi itu ada petugas keamanan? Jika ada, mengapa harus ada pekerjaan pagar proyek? Oke, jadi kenapa harus ada pekerjaan pemagaran proyek gitu ya? Oke, sebelumnya izinkan kami menjawab dari pertanyaan dari kelompok berapa ya? 4, oke. Terkait apakah kegiatan konstruksi itu ada petugas keamanan? Iya, jelas sekali tetap ada. Namun pagar proyek itu tetap sangat penting. Hal ini dikarenakan untuk mengamankan material proyek agar tidak hilang serta juga tidak mengganggu. Selain itu berfungsi juga sebagai pengaman jalannya proyek agar tidak terganggu proyeknya dan juga tidak ada orang yang warga sekitar yang bisa asal masuk area kerja tersebut serta juga tidak mengganggu lingkungan sekitar sehingga proyek itu penerapan K3-nya terwujud dengan baik. Mungkin itu dari kami. Oke, terima kasih. Demikian dari presentasi hasil diskusi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas untuk kelompok 1. Ini sekarang untuk evaluasinya ini harus dilakukan secara mandiri gitu ya. Jadi silakan kalian mengerjakan apa yang ada di ini ya, membuat evaluasi. Nanti silakan dibaca, di situ ada studi kasus juga. Silakan nanti diisi sesuai dengan pertanyaannya gitu ya. Satu orang satu.
Nah, silakan. Satu orang satu gitu ya, dikerjakan dengan seksama. Sudah semua ya. Baik, semua tahapan tadi sudah kita lalui ya, mulai dari awal kita mengingat kembali apa namanya materi sebelumnya itu ya. Kemudian kita sudah belajar tentang background. Nah, tentunya harus ada ini ya apa namanya kesimpulannya harus kita tangkap dari ini gitu ya. Jadi apa kesimpulannya setelah kita belajar tentang BPS ini gitu ya. Jadi di sini kita jadi tahu gitu ya. Dari tahu tentang apa namanya merinci pekerjaan gitu ya. Terus apalagi tadi bisa mengetahui apa namanya level-levelnya gitu ya. Ada beberapa level. Terus yang paling utama adalah membagi apa namanya klasifikasi pekerjaan tadi ya. Jadi ada yang pertama tadi apa? Persiapan. Yang kedua ada struktur. Terus yang ketiga ada apa? Arsitektur. Terus yang keempat ada masih ada lagi ya. Apa MEP gitu ya, mechanical electric plumbing gitu ya, elektrik. Cuman tadi skopnya tidak saya masukkan di situ gitu ya, dan nanti apa namanya karena itu belum kita bahas gitu ya, jadi bisa dibahas pertemuan berikutnya gitu ya. Jadi itu yang terpenting ya. Jadi kalian sudah bisa membedakan ini loh ada pekerjaan persiapan, isinya apa saja gitu ya, sudah bisa di breakdown, struktur apa saja bisa di breakdown. Jadi intinya untuk membuat rincian pekerjaan ini sangatlah penting dalam sebuah pekerjaan konstruksi. Kenapa? Karena dalam pekerjaan konstruksi ini jika tidak dirinci dengan tepat maka akan menimbulkan permasalahan. Di antaranya tadi manajemen pengadaannya bisa kacau gitu ya, baik pengadaan material, pengadaan apa namanya alat, kemudian pengadaan tenaga kerja ini bisa kacau gitu ya. Kalau kacau nanti schedule-nya bisa ikut terganggu. Kalau schedule-nya terganggu, jadwalnya bisa molor. Kalau jadwalnya molor, biayanya jadi bertambah gitu ya. Nah ini gawat ya, bisa rugi gitu ya. Jadi poinnya di situ ya, dengan ini kita bisa apa namanya membuat rincian, membuat list pekerjaan gitu ya. Daftar pekerjaannya seperti apa dalam sebuah proyek konstruksi. Begitu ya. Dulu pengen apa namanya mengetahui refleksinya gitu ya. Menurut kalian seperti apa gitu ya untuk pembelajaran dari ini gitu ya. Nah untuk refleksi ini silakan kalian mengeluarkan gawainya masing-masing gitu ya. Silakan keluarkan gawainya masing-masing ya. Kemudian buka di Google, buka Mentimeter gitu ya, Mentimeter. Nah silakan dibuka Mentimeternya ya. Nah dibuka Mentimeter, kemudian nanti masukkan kode sebentar. Nah masukkan kode yang tertera di atas ini ya, 4997259. Nah, pertanyaan berikutnya ini ya, pertanyaan berikutnya, bagaimana perasaannya? Nah ini ya, perasaannya bagaimana mempelajari EBK pada hari ini ya, siang ini. Coba diutarakan perasaannya di sini. Senang sekali, cukup menyenangkan, sangat senang. Oke, gitu ya. Terima kasih berarti pola ini bisa kita lanjutkan gitu ya, karena ini bisa dianggap menyenangkan gitu ya. Jadi pola ini bisa nanti dilanjutkan untuk pertemuan berikutnya gitu ya. Oke, terima kasih atas penilaiannya gitu ya, terima kasih atas refleksinya gitu ya. Dirasa cukup untuk kegiatan hari ini. Tapi sebelum Pak Guru tutup, tentunya perlu saya sampaikan terlebih dahulu apa yang akan kita apa namanya pelajari di pertemuan berikutnya gitu ya, sesuai dengan alurnya tadi gitu ya, sesuai dengan alur yang dicantumkan tadi gitu ya. Ini untuk Mentimeternya saya cukup gini gitu ya. Oke, kita bahas untuk ini ya, sebagai gambaran materi yang akan kita pelajari di pertemuan berikutnya gitu ya. Jadi untuk berikutnya sesuai dengan listnya gitu, sesuai dengan chartnya gitu ya, bahwa kita sudah sampai di work breakdown system gitu ya. Kita sudah sampai di work breakdown structure gitu ya. Berarti besok pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang list item
RAB gitu ya, dimana nanti kita akan belajar bagaimana membuat list yang dicantumkan dalam RAB. Tentunya ini akan ada kaitannya dengan yang namanya WBS, apa yang kita pelajari hari ini gitu ya. Jadi apa yang sudah kalian kerjakan hari ini jangan dihilangkan gitu ya, catatannya tetap jangan dilupakan gitu ya materinya. Besok kita berjumpa lagi dengan membahas materi berikutnya, yaitu membuat list item RAB gitu ya. Oke, cukup sekian untuk pertemuan pada siang hari ini. Jika ada kesalahan, ada kekurangan dalam menyampaikan gitu ya, atau mungkin ada sesuatu yang di luar ini ada yang kurang gitu ya, bisa nanti ditanyakan di luar jam gitu ya, saya persilakan. Untuk saya terima kasih, saya cukupkan sampai di sini, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.